Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Radar Express. Radar Express merupakan media yang menyajikan informasi teraktual dan terkini. Radar Express menyiapkan berita-berita terkait politik, terkait kriminal, juga berita-berita budaya dan pariwisata. Oleh karena itu, tonton siaran berikut ini. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada para media online yang hadir pada hari ini untuk saya melakukan konferensi pers terkait dengan pencalonan saya menjadi Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Sulawesi Selatan, dan sekaligus juga mengkanter dan melakukan keberatan yang dilakukan oleh Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan terkait dengan hasil pleno yang dilaksanakan tanggal 1 Maret 2022 terkait dengan hasil-hasil plenonya, yaitu melakukan pelaksana tugas Sekretaris Pemuda Pancasila Provinsi Sulawesi Selatan dan juga mengkaratekerkan MPC Kabupaten Goa dan Kota Palopo Pemuda Pancasila. Sebelum saya memulai, saya ingin memberikan semangat Pancasila, 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 abadi, merdeka. Ya, saya atas nama Sibali SE.SH selaku Sekretaris Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Sulawesi Selatan 2 Prode. Dan prode kedua adalah 2017 sampai dengan 2022, dan masa prodesasi saya di Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila berakhir tanggal 26 April 2022. Prodesasi saya habis di kelembagaan di Majelis Pimpinan Wilayah. Itu pada prinsipnya yang namanya rapat pleno itu, entahkah rapat pleno harian atau rapat pleno pengurus terbatas atau di rapat pleno untuk secara keseluruhan, itu memang yang mengundang adalah Majelis Pimpinan Wilayah, unsur ketua dan unsur sekretaris. Saya secara pribadi menganggap bahwa ada kekeliruan, ada kesalahan yang dilakukan oleh Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Sulawesi Selatan, karena di dalam undangannya tidak melibatkan saya selaku sekretaris yang definitif dan sah secara institusi. Saya Sekretaris Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Sulawesi Selatan secara sah dan dipilih lewat musyawarah dan ditetapkan lewat formatur. Itu harusnya. Dan sampai detik ini saya masih hidup, tidak mati. Dan sampai detik ini saya tidak pernah melakukan surat pengunduran diri sebagai sekretaris. Dan sampai detik ini, syukur alhamdulillah, saya dalam kondisi sehat walafiat, dalam arti kata saya tidak berhalangan tetap atau sakit. Sehingga inilah yang saya pertanyakan, ada apa sehingga tidak dilibatkan sebagai sekretaris yang definitif yang menandatangani surat-surat undangan atau surat-surat resmi atau surat-surat keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Sulawesi Selatan. Itu menjadi pertanyaan bagi saya. Ada apa? Kita mendapatkan SP1, SP2. Yang menjadi heran, kenapa SP1, SP2 bersamaan di bawah? Harusnya kan yang namanya SP1 tanggal berapa, bulan berapa harus diterima. Harus dipulihkan dulu SP1-nya. Harus dipanggil saya sebagai dianggap atau diduga melanggar aturan organisasi Pemuda Pancasila. Saya diberikan hak untuk mengklarifikasi apa kesalahan saya. Itu dulu. Kalau memang di SP1 saya bisa dibuktikan Ibu Ketua, Ibu bisa, oke, tidak masalah.
Yang lucu lagi, SP2 datang lagi. Sama. Kurang lebih pelanggaran saya katanya tidak melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara maksimal. Fungsi organisasi secara maksimal, indikatornya yang mana, ukurannya yang mana? Saya secara pribadi, demi Allah, demi Rasul, saya cinta pemuda Pancasila lahir dan batin. Dan saya wakafkan diri saya untuk pemuda Pancasila Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama, yang kedua, gua tidak punya nama surat. Padahal gua itu adalah peserta penuh Munas. Munas. Gua itu peserta penuh, otomatis pasti kan dia punya SK resmi. Yang kedua, waktu pelantikan pasti dibacakan SK, dan yang membacakan itu adalah sekretaris. Ada apa sekretaris? Ada. Saya belum dapat SK, belum dapat. Sebelumnya pernah disampaikan bahwasanya ada mandat untuk dipelitikan? Belum pernah. Belum ada. Belum ada. Tapi rapat pleno juga tidak pernah diundang. Tidak. Kemarin saya diundang tapi saya tidak bisa hadir karena ada acara ini. Terus apa harapan Tak ini ke depan terkait masalah PP ini? Saya harapkan ke depan bahwa PP itu adalah organisasi yang besar. Jadi jangan lagi dibawa ke hal-hal yang pribadi. Maksudnya harus jangan tebang pilih. Kalau apa sih nama itu, harus objektif dalam melihat MPJ karena kita ini sebagai ketua MPJ juga susah membangun PP ini. Harus lebih aktif membangun di daerah-daerah. Jadi bukan gampang membangun PP ini karena teman-teman PP ini tidak digaji. Ini sukarela. Jadi tidak segampang membalik telapak tangan untuk memanggil orang atau merekrut orang untuk menjadi bergabung di PP. Yang saya mau bertanya, apa ukuran saya sehingga saya tidak melaksanakan fungsi-fungsi organisasi, tugas-tugas organisasi sebagai sekretaris pemuda Pancasila Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama harus diketahui oleh kader-kader bahwa ada 18 musyawarah cabang se-kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Ada 18. Saya sebut satu persatu. Makassar, saya yang memimpin persidangan musyawarah cabang di kota Makassar. Yang kedua, saya yang memimpin dagang di Pangkep musyawarah cabang. Saya yang mewakili Ibu Disa Rasid Ali kata sambutan sebagai ketua wilayah. Yang ketiga, saya pimpinan sidang di musyawarah cabang Bernu dan saya menggantikan Ibu Disa sebagai ketua wilayah dimandatkan untuk kata sambutan di musyawarah cabang Bernu. Yang keempat, saya di Parepare, kota Parepare pimpin dan mewakili Ibu Disa kata sambutan. Setelah itu, saya ke Sidrap pimpin sidang lagi musyawarah cabang pemuda Pancasila di Sidrap. Setelah ke Sidrap, saya ke Wajo. Saya Wajo pimpinan sidang. Saya pimpin sidang dan melantik majelis pimpinan cabang Wajo. Toraja Utara pada waktu itu. Saya ke Bone. Saya ke Bantaeng. Ibu Disa sebagai ketua wilayah bertanggung jawab secara institusi, secara kelembagaan, kelangsungan konsolidasi organisasi. Salah satunya adalah melakukan musyawarah cabang. Ya tentunya karena Ibu Disa pada waktu itu dia sibuk di Jakarta, bolak-balik Jakarta, atau mungkin dalam kondisi kesehatannya, sehingga saya diberikan amanah sebagai sekretaris wilayah Pancasila untuk mendapatkan mandat untuk melaksanakan musyawarah di daerah bersama Ketua OKK Zulkifli Tahir alias Cule, bersama Nurdin Halid sebagai bendara. Itu ada beberapa daerah saya bersama dengan teman-teman yang lain, tentunya ada pengawalan. Bagaimana tanggapan terkait adanya karateker ini? Tentu itu kan domainnya MPWE dan MPN yang akan menilai, karena di PP kan sudah jelas
aturan main, ada ADART, ada PO yang mengatur sehingga mekanisme MTK itu kan jelas. Jadi kita kembalikan ke aturan organisasi prinsipnya seperti itu. Nah, secara pribadi terkait dengan rencana muswil yang mungkin sebentar lagi akan berlangsung sesuai jadwal yang sudah disampaikan oleh MPN, kemungkinan muswil di Sulsel itu yang lebih juri secara bahwa IPC Palopo itu secara bulat untuk mendukung pencalonan Bapak Subali sebagai ketua MPW itu dari kami Palopo. Tentu dengan berbagai macam pertimbangannya bahwa kita melihat di samping memang kapasitas individu beliau ya sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, beliau orang yang capable, orang yang punya pengalaman, bukan berarti yang lain tidak baik kita. Yang kedua kita butuhkan regenerasi organisasi. Kita berharap ke depan organisasi PP ini menjadi organisasi kader yang solid, organisasi yang betul-betul mengedepankan semangat kekeluargaan, tetap dengan dalam bingkai organisasi yang baik. Itu yang menjadi harapan kami ke depan. Ibu Disa tentu bertanggung jawab masalah konsolidasi organisasi, bertanggung jawab yang namanya pimpinan organisasi. Yang jadi pertanyaan, saya juga memimpin rapat kerja wilayah Pemuda Pancasila 2018. Saya juga terlibat di rapat-rapat pleno. Saya juga terlibat di kegiatan-kegiatan sosial, bencana-bencana alam. Yang terakhir saya di musyawarah besar Pemuda Pancasila Nasional dan syukur alhamdulillah Indonesia Timur Pemuda Pancasila yang mewakili Sulawesi Selatan saya atas nama Subali sebagai anggota pimpinan sidang di MUBES, anggota pimpinan sidang di musyawarah besar ke-10 2018 Oktober. Saya 2019. Saya anggota pimpinan sidang terpilih di MUBES. Itu membuktikan bahwa sekretaris wilayah punya SDM, punya kontribusi yang besar kepada Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir, kita mengikuti rapat koordinasi terkait dengan musyawarah wilayah, persiapan musyawarah wilayah. Saya ikut rapat koordinasi wilayah yang dilaksanakan oleh MPN. Dan terakhir, saya ikut rapat pleno di Ombak. Apanya yang membuat saya tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai sekretaris? Cuma persoalan administrasi yang terlantar, itu bukan kesalahan saya. Yang harus kita benahi sama-sama, jangan saling menyalahi. Bagaimana tanggung jawab ketua yang punya semangat yang baru untuk bisa memahami kondisi organisasi. Tentunya kalau administrasi bagus, kita harus menyediakan wadah sekretariatannya juga yang jelas gitu. Jadi sekretariatan yang ideal, bagaimana ada sekretariat yang jelas, tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Nah, tidak salah sekretariat MPW Pemuda Pancasila sudah 2 periode itu berada di rumah pribadi ketua wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sini di Salatan, di Jalan Suci Sadar, di hotel, dekat kanal itu merangkap bergabung dengan rumah pribadi dengan kantor. Apa itu tidak mengganggu Pak Ketua kalau rumah pribadi jadikan kantor? Saya juga tidak tahu apakah yang punya rumah terganggu atau tidak. Tapi kita yang mau datang situ kan merasa tidak enak. Jangan slow, jangan karena ada sesuatu dianggap melawan, ya dihabisi, tidak bisa juga. Itu kan dinamika organisasi. Pesan untuk ketua-ketua yang belum dikarakter bagaimana Ketua? Tanggapan? Ya harapan saya yang tentunya ketua-ketua yang karakter yang belum dikarakterkan, mudah-mudahan tidak dikarakterkan. Ya. Itu dulu cukuplah yang sudah. Kita ini perlu pembinaan. Kita bina teman-teman. Karena ini ormas. Ini ormas, bukan partai. Ini ormas. Nah, terus Pak merasa terselimi Pak? Iya sangat terselimi dong. Karena ini kan pembunuhan karakter bagi saya. Ini membunuh karakter saya gitu. Yang menurut pribadi saya
saya sudah memberikan kontribusi kepada Majelis Pimpinan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan PP. Saya merasa memberikan kontribusi. Kalau kita tidak percaya, harus kita buka-bukaan, kita lihat dokumen apa, kegiatan apa, kita lihat dokumennya. Jangan cuma persoalan hal-hal yang lain gitu. Saya jujur, maaf ya, mungkin kesempatan pada hari ini sekalian nih, saya ini hari pertanggal 2 ya, 2 Maret 2022, saya atas nama pribadi dan atas nama panggilan kader menyatakan pada hari ini saya mencalonkan sebagai Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencalonkan Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 2022 sampai 2023. Itu menyatakan sikap. Yang saya tujukan kepada Majelis Pimpinan Wilayah, yang ditujukan kepada Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila. Ini ada berapa tebusannya, dan ini secara mendalam dan secara aturan kita isi di situ. Saya kantor hasil pleno yang dilakukan oleh Ketua Majelis Pimpinan Wilayah. Saya kantor dan saya keberatan kalau memang Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Ketua Umum yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya muliakan, beliau adalah tokoh nasional. Tentunya dia melakukan upaya-upaya yang rasional dan dia akan memutuskan secara proporsional untuk melakukan tindakan-tindakan konkret terhadap surat yang saya tayangkan kepada MPR. Itu harapan saya.